Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari, amma ba'd. Ikhwatal iman yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas semua nikmat dan karunia yang dilimpahkan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah SWT di potongan bumi Allah yang terbaik, yakni di masjid. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kategori atau rombongan hamba-hamba Allah yang dikatakan sebagai ummarul masajid, ya, pemakmur-pemakmur masjid. Karena yang bisa diharapkan memakmurkan rumah Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Nabi kita sebutkan dalam sebagian hadis yang sahih dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an tentang fenomena di akhir zaman. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW bahwa akan datang satu masa bagi manusia di mana la yabqa minal islami illa ismuh. Tidak tersisa dari Islam kecuali namanya saja. Ya, tapi dia jauh dari ajaran Islam. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Tidak akan tersisa dari Al-Quran kecuali rasmnya doang, tulisannya tok. Tapi yang mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya udah hilang. Ya. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Ya. Masjid-masjid mereka megah, mewah gitu kan. Tapi kosong dari petunjuk. Ya. Tidak ditegakkan di dalamnya salat, bahkan tidak ditegakkan atau tidak diadakan di dalamnya ta'lim dan seterusnya, diajarkan di dalamnya tentang Islam. Ya, diisi dengan ya kajian-kajian sunnah dan yang lainnya, malah dipenuhi dengan kebid'ahan. Itu merusak rumah Allah hakikatnya. Bahkan ulama'uhum ya syarru man tahta adimis sama, kata Nabi SAW. Ada ulama'nya, tapi ulama' yang dikatakan oleh Nabi sejelek-jelek ya manusia atau makhluk yang hidup di bawah kolong langit. Ulama' usu. Ya. Jadi jangan sampai masjid-masjid kita ini bagus, kokoh, megah, tapi kharabun minal huda. Ya, kita yang harus meramaikan. Ya. Yang disebut oleh Allah dengan rijal. Ya. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijal, kata Allah, rijal. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah ila akhiril ayat. Jadi kalau kita laki-laki benar, ya, orang lanang beneran, maka sering kelihatan di masjid. Tidak melalaikan mereka, bisnis mereka, jual beli mereka dari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, banyak sekarang, bahkan sebagian ikhwan kita sudah mulai dilalaikan dengan apa? Jual beli dan bisnisnya, sehingga udah nggak tampak lagi hidungnya di masjid. Kita merindukan wajah-wajah mereka untuk kembali lagi.
Salawat dan salam kita hadiahkan untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla fi'ula agar kita diberikan thabat untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau mulia alaihi salatu wassalam sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sebelum masuk jemaah sedikit saya berikan faidah bahwa Ibnu Qayyim menyebutkan rahimahullah, modal utama seorang mukmin itu bukan mal, bukan harta, bukan juga jabatan, bukan nasab, bukan yang lainnya. Rasul mal seorang mukmin, ya, modal utama seorang mukmin itu adalah apa? Waktu. Cuma kita duduk bersimpuh sebentar di sini dalam rangka kita memanfaatkan waktu luang yang Allah berikan. Daripada antum kongko-kongko, rongkong-nongkrong di rumah nggak jelas main HP, mending antum duduk sebentar mendengarkan nasihat, faidah. Walaupun ya faidah yang saya sampaikan nggak seberapa gitu ya, kurang berisi mungkin karena keterbatasan ilmu. Tapi daripada kita, paling tidak kalau nggak dapat ilmu ya dapat keberkahan duduk di majelis ilmu, itikaf sebentar di rumah Allah. Dan kita akan dihitung terus di dalam sholat selama kita menunggu waktu sholat. Kita sekalian nunggu isya ini kan, itu dihitung sholat terus kita, daripada ceklek nggak jelas, ya, mainin jari-jari jemari nggak jelas di rumah dan seterusnya. Wala baca Quran, wala baca kitab yang bermanfaat. Duduk aja ngabisin waktu nggak bermanfaat. Mending antum duduk walaupun nggak dengar ana ibaratnya. Mending antum duduk sebentar nunggu isya. Pahala dihitung sholat terus. Kita harus rakus ya dengan kebaikan. Mencintai, nabung kita, nabung, eman-eman. Kita nggak tahu mati menjemput kita kapan. Ya, Imam Ibnu Abi Dunya pernah mengatakan bahwa inna lanafrahu bil ayyami naqtauha wa kullu yawmin madha yudnika min al ajali fa'mal li nafsika qabla al mauti mujtahida fa inna ar-ribha wal khusrana fil amali. Beliau mengatakan, sungguhnya kita ini, dan ini kebanyakan manusia, kebanyakan kita ini senang dengan berlalunya waktu, yang kita rentas, yang kita lewati, senang gitu. Bahkan ada yang mengulang tahunin gitu ya, ada yang, kalau datang tahun baru, yang baru lagi, padahal udah melewati 1 tahun, datang tahun baru, senang, diperayakan bahkan, jedar-jedor dan seterusnya, senang. Bukan malah muhasabah diri, setahun yang lalu apa saja yang saya telah perbuat. Ya muhasabah diri gitu kan, malah senang-senang. Ya, kebanyakan manusia kayak gitu. Dan setiap hari yang kita lewati itu sebenarnya mendekatkan kita kepada ajal jemaah. Ini akan saya dengung-dengungkan terus, ingatkan diri saya dan kita semua, karena kita juga bisa lalai, jemaah saya, antum, semua kita bisa lalai. Kita harus saling ingetin terus, berulang-ulang ribuan kali kita saling ingetin bahwa setiap hari yang berlalu itu sebenarnya mendekatkan kita ke ajal kita, mendekatkan kita ke kuburan kita. Ya. Maka apa nasihatnya? Ya, fa'amal li nafsik. Beramallah untuk dirimu, untuk bekal dirimu. Fa'amal li nafsika qabla al-mauti mujtahida. Sebelum mati mujtahidan. Sungguh-sungguh beramal, nabung dikit. Agar kita tersenyum di hari tersebut. Di hari banyak orang merengut, banyak orang menyesal, banyak orang merugi, yaumul hasrah. Ya Allah katakan wa anzirhum yaumul hasrati idzil qulubu ladal hanajir kadhimin. Ya. Kasih peringatan keras pada mereka Muhammad tentang hari penyesalan. Ya. Di mana jantung itu terasa jubel di leher jemaah. Orang pada takut, khawatir, nggak tahu nasibnya neraka apa surga dan sebagainya. Ya, jadi beramallah untuk dirimu, bekal dirimu sebelum mati dengan sungguh-sungguh, karena sungguhnya untung dan rugi itu ada dalam beramal. Mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada dalam beramal. Kita ingatkan untuk kita berusaha untuk memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya sebelum Allah mencabut nyawa kita. Ibnu Hubairah, seorang menteri yang baik, dahulu mengatakan al-waqtu, ya, beliau mengatakan bahwa
Al-waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa urahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Waktu itu adalah sesuatu yang paling mahal, paling berharga, yang mestinya kau perhatikan, yang mesti kau jaga, kau manfaatkan, kau pelihara, kau jaga, itu kau kasih perhatian besar terkait waktumu itu. Karena nanti juga tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di riwayat lain 5 perkara. Di antaranya apa? An umrihi fima afna. Tentang umurnya, waktu. Pada apa dihabiskan. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa urahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Saya melihat waktu itu paling cepat paling cepat hilang gitu dari seseorang. Atau waktu itu paling cepat, paling gampang disia-siakan orang, hilang begitu saja. Terutama yang masih muda-muda nih. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi thumma saqata." Kama qala rahimahullah. Tidaklah aku umpamakan masa muda itu, waktu muda itu melainkan seperti sesuatu yang saya simpan di lengan baju, kemudian jalan tidak tahu jatuh di mana. Masa muda. Kemarin kita muda, sekarang udah tua-tua. Ya. Kemarin kita di bawah 40, sekarang udah 40 ke atas. Sudah. Cepat sekali perjalanan waktu ya mencintai sunata. Ya, kalau kita nggak manfaatin sebaik-baiknya untuk berbekal, ya sebagai bekal kita untuk ya dalam perjalanan yang begitu panjang setelah kematian nanti, lah gimana jamaah nasib kita? Ya kita manfaatkan semampu kita, ya sebaik-baiknya waktu yang Allah berikan. Di antara memanfaatkan waktu kita adalah dengan kita bersimpuh sebentar di majelis ilmu. Kita akan masuk aqsamun nas fi fitnatil qabr. Golongan-golongan atau macam-macam manusia terkait dengan fitnah kubur, ya, ujian di alam kubur. Qala Ibnu Utsaimin ya rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, bagian-bagian manusia ya terkait tentang golongan-golongan manusia di dalam azab atau di dalam fitnah kubur. Awalan kata beliau, yang pertama perinciannya, beliau mengatakan ammal anbiya, adapun para nabi, ya para nabi, para rasul, fala tashmaluhumul fitnatu, maka mereka tidak tercakup ya oleh fitnah. Dalam artian mereka enggak ditanya di alam kubur itu jemaah. Ya, kan kita udah sampaikan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin kemarin bahwa fitnah itu yang dimaksud adalah su'alul mayyit idza dufina. Pertanyaan yang diajukan kepada si mayit oleh malaikat apabila dia telah dikuburkan, an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi, tentang siapa? Tentang Rabbnya, Marabbuk, kemudian siapa? Tentang nabinya, ya. Kemudian tentang dinihi, tentang agamanya, yang mencintai. Itu yang dimaksud dengan fitnah kubur. Pertanyaan maksudnya, ujian, imtihan di alam kubur. Jadi yang pertama kata beliau, ammal anbiya, adapun para nabi, fala tashmaluhumul fitnatu, mereka tidak cakupi oleh fitnah tersebut. Jadi dalam artian mereka tidak la yus'alun, mereka tidak ditanya di alam kubur, yang mencintai Subhanahu wa taala, ya. Mereka terbebas dari fitnah kubur. Wala yus'alun, dan mereka tidak ditanya, kata Syekh. Wa dzalika liwajhaini, dan yang demikian itu disebabkan dua sisi, dua hal. Ya. Kenapa para nabi itu enggak ditanya? Kenapa para nabi itu enggak ada fitnah kuburnya? Ya, yang bukan nabi ini harus selalu berlindung kepada Allah dari fitnah kubur terus menerus. Sebelum kita selesai sholat, sebelum kita salam, kita berlindung terus dari fitnah kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil qabr, ya. Kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah kubur. Kemudian yang pertama, ya, dua hal atau dua sisi kenapa para nabi enggak ditanya, yang mencintai Subhanahu wa taala. Tidak ada fitnah kubur buat mereka. Yang pertama, al-awwalu annal anbiya'a afdalu minasyuhada. Bahwasanya para anbiya, para nabi itu lebih istimewa, lebih utama, lebih afdal dibandingkan syuhada. Ya. Ya. Dan secara umum kita bisa katakan bahwa al-anbiya afdalul bashar.
Para nabi itu adalah seabdul-abdul manusia yang hidup di muka bumi ini. Seabdul-abdul manusia. Al-Anbiya, para nabi itu. Banyak dalilnya bisa kita bawakan, kemukakan misalnya beberapa saja. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla di An-Nisa 69. Di An-Nisa ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula ya fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan." Nomor 1 siapa? Minan nabiyyin, terus was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah ketika mentertib, ketika mengurutkan tentang al-muna'amin min ibadih, ibaratnya tentang ya orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla dari hamba-hambanya, diurutkan nomor 1 siapa jemaah? Saking istimewanya, afdolnya siapa? Al-Anbiya, Nabiyyin. Ya, Allah katakan, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka, kepada mereka, atas mereka. Dari kalangan siapa yang diberikan nikmat itu? Minan nabiyyin, di kalangan para nabi. Nomor 1 disebut mereka. Baru siddiqin, baru syuhada, baru apa terakhir? Salihin. Nomor 1. Ini jelas menunjukkan bahwa para anbiya itu apa jemaah? Afdalul bashar. Manusia yang paling istimewa. Ya, manusia yang paling istimewa. Allah juga berfirman ya di Al-An'am ayat 86, di akhir ayat ya, setelah Allah menyebutkan nama-nama para nabi, sejumlah nama nabi disebutkan di Al-An'am itu, ayat 86 itu, di akhir ayat Allah katakan wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan masing-masing dari para rasul tersebut, para nabi tersebut, faddalna, apa itu faddalna? Kami utamakan, kami istimewakan mereka, para nabi tersebut, 'alal 'alamin, dibandingkan semua manusia di semesta ini mencintai sunnah. Allah istimewakan mereka. Ya, ini jelas dalil sharih menegaskan bahwasanya para anbiya itu adalah apa? Abdulul bashar, seabdul-abdul manusia. Bisa kita ambil juga dari hadis misalnya, ya riwayat Tirmidzi, begitu juga Ibnu Majah, Imam Ahmad, ya, dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya ketika menyebutkan tentang asyaddun nasi balaan, tentang manusia yang paling berat ujiannya, ya. Dan ketika diberatkannya ujian seorang hamba, itu akan mengangkat apa? Derajat dia. Dan yang paling tinggi, ya, dan paling berat ujiannya adalah siapa kata Rasul? Al-Anbiya. Ya. Ketika beliau bersabda asyaddun nasi balaan al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Yang paling berat ujiannya itu adalah siapa? Maling, koruptor, enggak, al-anbiya, para nabi, manusia tersoleh gitu kan. Malah yang paling berat ujiannya. Kemudian yang ya semisalnya, kemudian yang semisalnya. Jadi yang disebut al-anbiya, ya. Ya, dan diujinya para nabi bukan untuk ngecek imannya jujur atau bohong. Diujinya para nabi bukan untuk menghapuskan dosa-dosa mereka karena mereka maksum. Kalau kita iya, diuji entah untuk ngecek iman kita jujur apa enggak. Kalau imannya jujur, ya bisa jadi ujian untuk mensucikan kita dari dosa. Kalau enggak, ya mungkin untuk naikin level dia, derajat dia kelak di akhirat. Tapi para nabi ketika diuji, bukan untuk ngecek iman mereka jujur apa bohong, karena mereka pasti jujur imannya. Bukan juga untuk menghapus dosa mereka, karena mereka dimaksumkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi diujinya para anbiya untuk apa? Meninggikan derajat mereka, mencintai sunnah ta'ala. Ketika menyebut siapa yang paling berat ujiannya, disebut nomor 1 adalah para anbiya. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah apa? Makhluk atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling istimewa. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menukil ijma', ya, ittifaq, sepakatan para ulama salaf, ya, dan para imam-imam salaf telah sepakat bahwasanya apa?
para anbiya itu afdal minal awliya illadzina laisu bi anbiya. Para nabi itu lebih utama dibandingkan wali-wali Allah yang bukan dari kalangan nabi. Ya, jadi menunjukkan bahwasanya para anbiya itu adalah afdalul bashar, manusia yang paling mulia. Ini antum bisa baca di kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Dan bahkan beliau pernah mengatakan al-anbiya'u afdalul khalqi bittifaqil muslimin. Bahwasanya para anbiya itu adalah seabdal-abdal makhluk dengan kesepakatan kaum muslimin semuanya. Sepakat semua. Dan murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitab Tariqul Hijratain mengatakan yakfi fi fadlihim wa syarafihim anna Allah Subhanahu wa taala ikhtassahum biwahyih. Cukup menjadi bukti, menjadi menjadi sebuah keistimewaan, keutamaan buat para anbiya di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan, menspesialkan mereka untuk apa? Menerima wahyunya Allah. Sudah cukup itu menjadi bukti bahwasanya mereka adalah afdalul bashar. Jadi wajar kalau mereka itu tidak ditanya di alam kubur. Afdalul bashar, manusia terafdal. Wajalahum umana ala risalati. Allah jadikan mereka sebagai pengampu amanah risalah Allah Azza wa Jalla. Allah pilih mereka. Berarti kan spesial sekali, utama sekali mereka. Wa wasitatan bainahu wa baina ibadih. Allah jadikan para nabi itu sebagai perantara antara Allah dengan hamba. Allah mau apa? Lewat para nabi nyampeinnya, ya kan? Allah berfirman apa, Allah berwahyu apa, para nabi, melalui para nabi umat bisa tahu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan panjang lagi ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Tapi ini cukup menjadi bukti bagi kita bahwasanya mereka adalah afdalul bashar, manusia yang paling istimewa, paling afdal. Jadi wajar sekali lagi kalau para anbiya itu tidak ditanya di alam kubur. Jadi kata beliau para nabi itu lebih utama dari para syuhada. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna syahida. Mana dia tadi? Betul ya? Ya. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya orang yang mati syahid yuqa fitnatal qabri. Orang yang mati syahid saja yang urutannya nomor berapa tuh? Di ayat tadi nomor berapa? Nomor 3 ya. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, terus was-siddiqin wasyuhada. Nomor 3 urutannya padahal. Nabi sudah ngabarin bahwa orang mati syahid itu diamankan, ya, dijaga, terpelihara dari fitnati al-qabr. Ya, mereka diamankan, ya, terselamatkan dari apa? Ya, fitnatil qabr, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada di kitab hadisnya, diriwayatkan Imam Nasa'i dan dinilai sahih oleh muhadditsu al-'asr. Bukan muhadditsus Syam saja ya, muhadditsul 'asr. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bi bariqatis suyufi 'ala ra'sihi fitnah." Sudah, ya, enggak perlu itu para syuhada itu ditanya-tanya di alam kuburnya itu. Cukup. Ya, cukup kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebatan apa? Pedang-pedang di atas kepala mereka itu cukup jadi ujian buat mereka, jadi fitnah buat mereka yang mencintai semua. Udah cukup itu kata ya Syekh. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Ya. Ya, cukup itu sebagai ujian buat mereka, sebagai fitnah buat mereka yang mencintai Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ya cukup desingan apa tuh? Peluru-peluru ya kalau sekarang kan. Dengan senjataan perang zaman sekarang ya, dengan senjata yang kita tahu gitu kan. Cukup desingan peluru-peluru yang lewat di atas kepala mereka, mungkin lewat di kiri kanan mereka. Itu cukup. Dan itu tabiat manusia. Takut nggak jemaah dengan takut nggak tabiat manusia? Tabiat manusia takut. Nyaris kena ada. Ya. Kalau nggak takut ya nggak menghindar. Orang menghindar kan, bikin lobang, bikin apa ya? Kenapa? Takut dari peluru. Ya, peluru kan bukan jelly jemaah. Ya, wajar dia takut. Wah, itu ketakutannya tersebut, subhanallah. Cukup itu menjadi apa?
Udah cukup takut dia dengan suara desingin pedang atau peluru, udah cukup jadi ujian buat mereka. Nggak perlu lagi dikhawatirkan dengan pertanyaan-pertanyaan di alam, alam kubur itu enggak. Udah cukup itu udah. Ya. Kita baru ngomong peluru, desingin peluru. Gimana sekarang mujahidin, ikhwan kita mujahidin, ya, mencintai Allah Ta'ala. Itu apa? Bukan hanya desingin peluru, tapi apa? Apa? Kanabil. Bom-bom yang Allah, kita dengar suara geledek aja di keranggan gimana tuh? Oh kagetnya minta ampun, bom. Antum bisa bayangkan saudara-saudara kita di Palestina itu, hari-hari mereka dihiasi dengan apa? Bom. Anak-anak kecil, dasar Allah musta'an. Banyak yang mati, kena serpihan, dasar Allah musta'an. Ya, ada yang buntung, ada yang macam-macam. La ilaha illallah. Ya. Ya, bom loh, bukan peluru lagi, bom. Bayangkan. Ketakutan anak-anak yang Masya Allah sekecil-kecil didekap oleh bapaknya, suara bom sana sini, ketakutan, nangis, takut. Yang tua aja takut, gimana anak kecil coba. Cukup itu sebagai ujian buat mereka, udah cukup udah. Terlalu serem suara bom, suara peluru, udah seluruh tembakan yang Allah, cukup itu jadi ujian. Kata Nabi SAW. Ya. Karena nggak mungkin juga jemaah, antum pikirkan. Itu kan menakutkan ya jemaah ya, pedang, peluru, bom, menakutkan nggak? Menakutkan. Mungkin nggak Allah tuh kumpulkan bagi seorang mukmin yang jujur ya, mukmin sejati. Mungkin nggak Allah kumpulkan buat mereka itu apa? Dua ketakutan, ketakutan dunia dan ketakutan akhirat. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ya. La ajma'u li abdi khaufain. Ya. Aku nggak mungkin mengumpulkan buat hambaku itu dua rasa takut sekaligus. Biasanya orang yang aman-aman, anteng-anteng di dunia, takutnya nanti, ya, nggak pernah ada ujian, takutnya dia calon-calon orang yang akan takut nanti di akhirat. Adapun orang yang Masya Allah di dunia dirundung rasa takut, dan seterusnya. Itu biasanya calon-calon orang yang nanti aman, anteng di mana? Di akhirat. Karena Nabi katakan, maaf, Allah katakan di hadis qudsi, seingat saya, aku nggak kumpulkan bagi hambaku dua rasa aman sekaligus, dan aku nggak kumpulkan bagi hambaku dua rasa takut sekaligus. Siapa yang merasa aman dari makarku, azabku di dunia, nanti aku takutin dia di akhirat. Aku bikin dia takut di akhirat. Dan siapa yang apa? Takut ya di dunia, lalu aku jadikan dia apa? Aman nanti di akhirat. Karena nggak mungkin Allah kumpulkan dua rasa takut sekaligus dan dua rasa aman sekaligus. Udah cukup ya nih orang-orang yang berjihad, perang, suara pedang, ya peluru, bom, cukup itu menjadi ketakutan buat mereka. Nggak perlu lagi dikhawatirkan, ditakut-takutkan dengan pertanyaan ini, pertanyaan itu. Udah aman sudah. Itu syuhada yang levelnya nomor 3. Bagaimana dengan siapa? Siapa nih yang kita bahas nih? Para anbiya. Pastinya mereka lebih apa? Lebih aman lagi yang nomor wahid levelnya mencintai. Lebih aman lagi mereka. Nah, itu. Kemudian wathani, hal yang kedua atau sisi yang kedua, kenapa para anbiya itu ya bebas dari pertanyaan alam kubur jemaah, fitnah kubur. Annal anbiya yus'alu anhum. Ya kalau ini antum sudah feeling semua bahwa masa kan di antara pertanyaan itu man nabiyuk. Masa nabinya nanti man nabiyuka? Nah, gua nabi, masa Anda jawab gitu? Paham maksudnya? Yang ada para nabi itu orang ditanya tentang mereka, bukan mereka yang ditanya. Siapa nabimu? Ini kan nabi gitu. Udah tahu kok nanya. Enggak mungkin kan kayak gitu. Ya. Yang ada adalah para nabi. Itu apa? Maksudnya ditanyakan tentang mereka. Maksudnya manusia ditanya tentang para nabi tersebut. Siapa nabimu? Ya masing-masing jawab sesuai dengan nabi yang diutus kepada mereka lah. Ya kan? Mencintai Allah Ta'ala. Ya. Ketika ditanya man nabiyuk, ya masing-masing umat menyebut dengan nabi menyebut nama nabi yang diutus kepada mereka. Mencintai. Dan kita yang kita sebut siapa? Muhammadun nabiyyi. Ya. Muhammad adalah nabiku yang mencintai Allah Ta'ala. Jadi yang kedua adalah karena para nabi itu malah yang ada ditanya tentang mereka, alias manusia ditanya
tentang nabi-nabi mereka gitu kan. Fa yuqalu lil mayyiti, maka dikatakan kepada si mayit, "Man nabiyuk?" Ya, siapa nabimu? Gitu ditanyakan. Fahum mas'ulun anhum wa laisu mas'ulin. Jadi mereka itu apa? Ditanya tentang mereka. Manusia ditanya tentang mereka, bukan mereka ditanya. Mereka enggak ditanya. Yang mencintai Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwatal Islam yang saya hormati, golongan yang kedua atau macam yang kedua dari manusia atau golongan yang kedua dari manusia. Tadi nabi, sekarang yang kedua siapa? Wa ammas siddiqun, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Adapun orang-orang yang dikatakan apa? Siddiqun. Ya. Siapa siddiqun itu jemaah? Kalau versinya Imam Muqatil bin Hayyan. Muqatil bin Hayyan ini salah satu di antara ruwatul hadis as-thiqat. Salah satu di antara perawi-perawi hadis yang thiqah. Muqatil bin Hayyan rahimahullahu taala. Kunyahnya Abu Bistam. Ya. Dan banyak ulama atau para a'immah meriwayatkan hadis dari jalur beliau. Dari siapa? Dari Muqatil bin Hayyan rahimahullah. Seperti Imam Mujahid, ya, juga Sya'bi itu mengambil riwayat dari Muqatil bin Hayyan. Beliau menyatakan bahwasanya sebagaimana dinukil oleh Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa Imam Muqatil bin Hayyan menyebutkan siapa yang dimaksud dengan as-siddiqun, ya. Itu beliau katakan as-siddiqun itu adalah humul ladzina amanu birrusuli. Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap siapa? Para rasul. Ya, kalau beriman terhadap rasul sudah otomatis dia beriman kepada Allah. Nah, yang mengutus rasul siapa? Allah. Walaupun nggak disebut di sini. Jadi mereka adalah orang-orang yang mengimani para rasul, walam yukadzibuhum, dan mereka tidak mendustakan para rasul tersebut yang diutus kepada mereka. Ya, kalau di umat ini pawangnya siapa jemaah? Yang dijuluki as-siddiqul akbar, as-siddiq besar gitu. Siapa tuh? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Antum tahu kisahnya ya, insyaallah. Ya. Ketika Nabi kita Isra Mi'raj, kesempatan bagi orang musyrikin. Nah, ini sekarang kesempatan kita balikin Abu Bakar nih biar mendustakan Muhammad. Muhammad mengklaim dirinya semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menembus 7 lapis langit, Sidratul Muntaha. Ini kan la yusaddiquhul aql ibaratnya. Ini akal enggak membenarkan ini. Kesempatan kita bikin Abu Bakar ninggalin Muhammad, mendustakan Muhammad, didatengin. Abu Bakar, kau percaya enggak sih temanmu itu si Muhammad itu? Dia bilang dia semalam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, nembus 7 lapis langit. Kau percaya enggak? Antum tahu jawabannya Abu Bakar. Seandainya dia menceritakan, mengaku atau mengklaim dirinya melakukan sesuatu yang lebih dari yang dia ceritakan malam ini, maksudnya lebih dibandingkan Isra Mi'raj. Dia ceritakan sesuatu yang lebih nggak masuk akal dibandingkan apa? Isra Mi'raj. La saddaqtuhu. Saya benar-benar akan mempercayainya. Jangankan cerita ini gitu kan. Kalau beliau ingkana kama qal, kalau memang sebagaimana yang dikatakan bahwasanya beliau yang mengatakan bahwasanya beliau Isra Mi'raj semalam, jangankan itu, kalau beliau menceritakan lebih dari sekedar Isra Mi'raj juga, saya akan saya akan percayai. Dia tasdiq. Ya, mencintai Subhanahu wa taala. Makanya beliau dijuluki apa? As-Siddiq. Itu gelar, As-Siddiq itu bukan namanya. Namanya siapa? Abdullah. Kunyahnya Abu Bakar. Abu Bakar. Ya. Kemudian dijuluki apa? As-Siddiq oleh Nabi SAW karena membenarkan. Yang lebih nggak masuk akal pun kalau Nabi yang cerita, saya percaya. Ngeri. Yang mencintai Subhanahu wa taala. Iman apa yang seperti ini? Makanya wajar kalau Umar sampai bilang kalau iman semua penduduk dunia ditimbang dengan imannya seorang Abu Bakar, lebih berat imannya siapa? Lebih berat imannya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Hamba yang sebagian ulama mengatakan yang Allah sinyalir dengan wasayujannabuhal atqa, paling takwa,
paling, kalau orang atqa itu jamaah dosa kecil pun nggak nyentuh gitu. Abu Bakar atqa wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka, dermawan dengan hartanya. Berapa budak dia merdekakan itu? Ya, termasuk Bilal, dermawan dengan hartanya. Radhiyallahu taala anhu. Ya, menderma di jalan Allah. Ditanya oleh Rasul, kau tinggalkan apa? Kau tinggalkan Allah dan Rasulnya. Yakin nanti juga Allah ganti, ya kan? Subhanallah. Dibawa semua hartanya, di saat Umar bawa separuh dari hartanya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi orang yang beriman kepada Rasul-Rasul dan tidak mendustakan mereka, tarfata ain, sekejap mata pun nggak ada pendustaan terhadap para anbiya itu. Tasdiq, membenarkan. Dan ini untuk kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita ada salah satu syahadat, ya, namanya syahadatul mursal, yaitu syahadat Muhammadun Rasulullah, syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Di antara konsekuensi syahadat tersebut adalah apa? Tasdiquhu fima akhbar. Yaitu apa? Membenarkan beliau pada setiap apa yang beliau kabarkan. Enggak boleh ada yang kita dustakan. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Hatta beliau bilang, apabila jatuh lalat di minuman seorang di antara kalian, kemudian apa? Ya, hendaknya dia apa? Celupkan. Setelah itu dia minum. Karena di salah satu sayapnya ada apa? Ya, penawar. Salah satunya ada penyakit, ya, dibawa, salah satunya ada apa? Penawar. Kita benarkan beliau. Ya, kita benarkan. Jangan kayak orang yang bilang, saya lebih percaya sama dokter kafir dibandingkan hadis ini, kata dia. Jorok sekali. Coba. Na'udzubillah. Ya. Saya pernah melihat siapa? Syekh masyhur atau Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah. Itu di Surabaya, pas kita daurah, ada lalat jatuh di teh beliau itu. Beliau celupin, langsung minum. Enggak ada cerita beliau mencret atau apa. Insyaallah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah azan ya? Monggo, Pak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Beliau memberikan contoh Muqatil bin Hayyan rahimahullah. Contohnya ya mithlu mu'mini ali Fir'aun, seperti orang yang beriman dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya, ya kan? Termasuk istrinya pun menyembunyikan apa? Keimanan. Asya binti Muzahim. Itu orang-orang siddiqun itu, subhanallah. Di kondisi yang nggak gampang orang untuk apa? Mempertahankan apa? Keimanannya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Antum bayangkan seperti Asiyah misalnya. Di istana, ya, Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian paling tinggi. Di kamar sebelah istrinya bilang, subhana rabbiyal a'la. Ya, jomplang. Suaminya bilang, saya Tuhan kalian paling tinggi. Istrinya bilang apa? Di sujud, subhana rabbiyal a'la. Siapa? Allah, bukan suami saya, bukan Fir'aun. Ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain disebutkan oleh Muqatil bin Hayyan, orang-orang siddiqin, itu adalah ya sahibu ali Yasin. Yang disinggung di dalam surat Yasin. Siapa itu? Yang satu-satunya beriman dari dari ketika Allah utus 3 orang rasul kepada penduduk Antakya. Siapa namanya? Disebutkan oleh para ulama dalam tafsir-tafsir mereka, termasuk Ibnu Katsir rahimahullah. Siapa namanya? Satu-satunya yang beriman. Yang Allah katakan, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a, rajulun. Cuma 1 orang yang beriman. 3 rasulnya yang beriman cuma 1. Siapa namanya tuh kononnya? Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Yang gara-gara dia ngajak kaumnya beriman terhadap rasul-rasul tersebut, dia diarak-arak, diinjak-injak perutnya oleh kaumnya, diarak-arak di jalan protokol kota sampai isi perutnya keluar. Ini mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ujian orang yang membela dakwah tauhid. Subhanallah. Itu orang-orang siddiqin itu yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan disebutkan juga yang sudah kita sebutkan oleh Muqatil bin Hayyan, yaitu siapa? Wa Abi Bakrin. Dan juga contohnya siapa? Orang-orang siddiqin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan terakhir beliau sebutkan contohnya wa ashabul ukhdud. Orang-orang yang dibakar di dalam parit yang sudah
dibakar dengan api. Ashabul ukhdud was sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Dibikinin parit, karo api, udah dibakar di situ. Laki dan perempuan, mukminin dan mukminat. Ya ilaha illallah. Itu orang-orang siddiqin. Ya. Enggak, walaupun di depan mereka ada siksaan gitu, tapi apa? Sedikit pun mereka enggak ragu dengan akidah mereka, dengan ketauhidan mereka, keimanan mereka. Enggak la yataza'za, enggak goyah sedikit pun, sabat dia mencintai Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya, itu orang-orang siddiqin. Biar kita tahu lebih luas siapa sih yang dimaksud dengan siddiqin, jangan. Ana sengaja memperpanjang menyebut hal ini, membicarakan tentang hal ini supaya kita nggak cuma nyebut siddiqin, syahdiqin, syuhada, salihin. Siapa siddiqin? Kita nggak ngerti siapa hakikatnya mereka tuh orang siddiqin itu. Nggak apa-apa, jangan terburu-buru yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sebutkan as-siddiqun kullu man amana imanan shadiqa, kata Syekh. Setiap orang yang beriman dengan keimanan yang jujur. Kalau imannya nggak jujur, daripada murtad aja, daripada digoreng sama Firaun. Seperti wanita penyisir putrinya Firaun. Itu orang-orang siddiqat itu. Ya. La ilaha illallah. Ya. Kemudian wasadaqallaha fi maqalihi wa fi'alihi. Dan dia jujur kepada Allah dalam ucapan jujur, dalam perbuatan juga apa? Jujur. Itu orang-orang siddiqin. Bisa nggak antum kita ini masuk di golongan siddiqin ini jemaah? Nabiin ya jangan ngarep. Tapi siddiqin bisa nggak kita berjuang untuk masuk ke rombongan siddiqin jemaah? Bisa kalau kita mau berjuang, insyaallah taala. Ya. Berjuang kita, punya iman yang jujur gitu kan, mencintai Subhanahu wa taala, ya. Dan jujur kita kepada Allah dalam berucap jujur, dalam berbuat juga jujur, jangan ngibul, jangan bohong, jangan dusta, jangan hiasi hidupnya dengan kedustaan, dengan kebohongan. Jujur dalam ucapan, perbuatan, jujur. Wa'tiqadih, kata Syekh Utsaimin. Dan juga jujur dalam keyakinannya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau menyebutkan sabda Nabi dalam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Bukhari, Muslim, juga Imam Tirmidzi meriwayatkan, alaikum bisidq. Wajib kalian untuk berlaku apa? Sidq, jujur. Ini perbuatannya sidq, orangnya namanya apa? Shadiq atau siddiq nanti. Ya. Kalau kata Syekh Fauzan, as-siddiq katsirus sidq. Jujur terus orangnya, enggak pernah bohong. Itu siddiqin, kata Syekh Fauzan hafizahullah. Jadi beliau bawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ila al-jannah. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Ya Allah, keren sekali ini hamba yang pertama ini. Jujur kalian, wajib kalian berlaku jujur. Karena jujur itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan membawa, menyeret kepada surga, membimbing kepada surga. Senantiasa seseorang itu jujur dan membiasakan berlaku jujur, ucapan, perbuatan jujur. Gak pernah ngibulin, gak pernah bohong, dusta, ya. Maka apa mencintai Subhanahu wa ta'ala, ya, hatta yuktaba indallahi apa? Siddiqa, kata Nabi SAW. Sampai akhirnya dia tercatat di langit sana di sisi Allah, terpampang namanya di langit sana, si fulan siddiq. Si fulan orang yang apa? Jujur terus, banyak jujur, siddiq. Mubalaghah, siddiq. Bukan sadik tapi siddiq. Subhanallah. Banyak jujurnya, jujur terus. Kemudian wa iyyakum wal kadzib. Awas, waspada kalian dari bohong, lawanan siddiq. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang kadzibin. Kita berjuang dari orang-orang siddiqin, jangan jadi kadzibin. Ya, kadzabin, jangan. Ya. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sungguhnya bohong itu nganterin kemana? Dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Bohong itu mengantar kepada apa? Neraka. Nabi itu jemaah kalau ketemu ada salah satu di antara ahlul bait pernah bohong, wala la yazalu yu'ridu anhu hatta yuhditsa taubah. Kata Ibunda Aisyah, kalau ada ahlul bait seorang ketahuan bohong, itu Nabi terus berpaling darinya, enggak mau negur sampai dia taubat dari bohongnya itu. Saking ilfilnya Nabi sama orang yang bohong. Di saat umatnya sekarang banyak suka
bohong. Gimana musiddiqin? Ya. Senantiasa, kemudian Rasul kata, awas kalian jangan bohong, suka bohong. Bohong itu ngantar ke dosa, dosa ngantar ke neraka. Senantiasa orang membiasakan bohong, terus melakukan bohong, sampai dia tercatat di sisi Allah, kadzdzaba, pendusta. Nah, ada namanya di langit, si fulan, kadzdzab, pendusta, ya, jelek sekali. Ya, viral di langit, di kalangan malaikat, kadzdzab, pendusta. La ilaha illallah. Hati-hati kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang siddiqin ini, sedikit saya sampaikan faedah lagi sedikit saja. Saking jujurnya jemaah cintai Subhanahu wa taala, ya. Mau diajak ngorbanin nyawa pun, ya. Untuk Allah, untuk agama Allah, mereka nggak ada sedikit pun keraguan-raguan, berangkat. Diajak untuk jihad, saking jujurnya berangkat. Itu orang siddiqin yang mencintai. Nggak ada apa, nggak ada nolak-nolak, nggak ada mikir-mikir. Lihat itu siapa? Julaibib ya? Siapa? Julaibib atau siapa yang dimandiin malaikat? Julaibib toh? Subhanallah. Ya, saking jujurnya, belum sempat mandi junub, diajak jihad keluar. Ghasilul malaika, orang yang dimandikan oleh para malaikat, didahului keduluan malaikat. Allahu Akbar. Ya. Sehingga Allah sebutkan ya di surat Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijal, kata Allah, di antara orang-orang beriman itu ada loh wong-wong lanang, orang laki gitu kan, sadaqu ma'ahadullah alaihi. Mereka jujur ya terhadap apa yang mereka janjikan Allah atasnya, dia mencintai Subhanahu wa taala. Faminhum man qadha nahbah, di antara ya orang-orang beriman tersebut yang jujur tersebut, laki-laki yang jujur tersebut, ada yang qadha nahbah, sudah gugur di medan jihad, di medan perang, gugur. Itu menunjukkan kejujuran mereka, dia mencintai, sidq mereka itu, nyawa pun dikasih buat agama Allah gitu kan, membela agama Allah. Qadha nahbah, gugur dia. Wa minhum man yantazir, di antara mereka juga ada yang apa? Masih menanti-nanti, menunggu-nunggu kapan mati syahid, kapan mati syahid, kapan mati syahid. Coba segitunya para sahabat itu. Rindu terhadap kematian, yaitu mati syahid. Yang Syekhul Islam katakan, orang mati syahid itu cari hidup lewat mati. Pecinta dunia cari mati lewat ya kan? Kalau orang mati syahid cari hidup lewat mati. Pecinta dunia cari mati lewat hidup. Begitu. Kebalik. Orang mati syahid cari apa? Hidup lewat mati. Pecinta dunia cari mati lewat hidup. Kejar habis-habisan, plek. Mencintai. Lupa akhirat, lupa ibadah, lupa plek. Ya. Kalau mereka cari hidup lewat mati. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya, kata Allah. Jangan kira orang-orang yang mati di jalan Allah itu syahid itu, jangan kira mereka mati. Sebenarnya mereka hidup. Mereka cari hidup lewat mati syahid. Antum ingat seorang sahabat, ya siapa namanya itu? Umair ibn al-Himam ya, siapa namanya? Umair ibn al-Himam kalau saya tidak keliru. Ya, ketika Rasul menyerukan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Serius ya Rasulullah, seluas langit dan bumi. Dia lagi makan apa? Beberapa biji kormanya. Masih ada sisa. Dia mikir, ini korma kalau tak habisin dulu, ini kelamaan. Hidupnya kelamaan, syahidnya kelamaan. Oh, ya. Dilemparin tuh beberapa biji korma yang masih sisa. Oh, mati syahid. Allahu Akbar. Orang-orang yang rindu apa? Syahid. Dan itu menunjukkan apa? Sidq mereka, kejujuran mereka yang mencintaikan Allah SWT. Wa ma baddalu tabdila. Sedikit pun mereka enggak merubah janjinya. Musuhnya serem-serem ini. Ya udah, gitu. Enggak, mati. La ilaha illallah. Sebagian sahabat jemaah ada yang ketika apa di medan jihad itu, saya lupa namanya, belum lama saya baca, itu apa? Ditebas apanya? Pundaknya ditebas oleh orang kafir, pasukan kafir ditebas sampai apa? Ngelember-ngelember.
Yang memegang antara tangan dengan badannya itu sisa apa? Kulit di bawah ketek, gimana? Sedikit kulit di bawah ketek, udah lepas. Kalau putus itu kulit, lepaslah apa? Tangan. Coba segitu. Adakah dia, aduh, udah putus tangannya sebelahnya, mundur dulu gitu? Enggak. Sambil dia seret-seret tangannya yang gelember-gelember itu terus perang. Saking dia merasa kerepotan dengan tangannya dan gelember-gelember itu, diinjak tangannya, ditarik, putusin. Lanjut perang. Sahabat gitu loh. Ya, itu orang-orang yang sadaqu ma'ahadullah alaih. Kita baru diuji sedikit pegang sunnah ini pelak gitu. Kita lemas, kita lemah gitu. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita jemaah cintai SWT. Kita nggak bisa bela langsung Rasul, ya. Sebagaimana para sahabat bela langsung Rasul, bahkan Ummu Umarah seorang sahabiat, ini pelajaran buat ibu-ibu di atas. Ya, Ummu Umarah di perang Uhud, ketika Nabi dicecar gitu kan, mau dibunuh sallallahu alaihi wasallam, dia ambil pedang, wah darurat sudah. Perempuan pun maju, Ummu Umarah. Ada preman Arab tinggi besar, Mekah, preman kafir tinggi besar, nebas apa? Pundaknya sama, pundaknya ditebas. Udah berminggu-minggu tuh benyek gitu. Belah ininya, pundaknya demi Rasul, tapi dia tenang dengan itu semua. Yang penting Rasul selamat. Padahal diviralkan di perang Uhud, Nabi kita kutila Muhammad telah terbunuh, sampai sebagian sahabat duduk-duduk. Ngapain lagi kita jihad, orang Nabi kita udah wafat, ngapain lagi? Kata Usaid bin siapa tuh? Anas bin Nadir ya bilang, ya, kenapa kalian duduk-duduk? Rasul meninggal katanya. Diviralkan Rasul meninggal. Ya udah, ayo berangkat, kita mati juga nyusul Rasul. Kata, sadaqu ma'ahadullah. Jujur, orang-orang yang jujur mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri orang-orang yang siddiqin itu jemaah, sabat, teguh, istiqomah, konsisten, iltizam gitu kan. Tegar gitu. Itu ciri-ciri orang siddiqin itu. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Antum cek di Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Lihat, lam yartabu. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Lihat akhir ayat. أولئك هم الصادقون. Lihat ciri-ciri orang yang siddiqin, orang-orang sadiqun, siddiqin. Kata Allah, hanya saja orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian lam yartabu, sedikit pun mereka tidak apa? Irtiab, tidak ragu sedikit pun. Nggak ada mencela-mencele, ragu-ragu, nggak ada. Ya, sekarang sebagian ikhwan megang sunnah ini kayak separuh-separuh ya. Nggak ada di sini insya Allah ya. Tapi ada sebagian, ya jangan nunah-nunah banget lah gitu. Ya separuh-separuh, nggak bener-bener komprehensif, nggak bener-bener apa ya, all out gitu, jangan mencintai Subhanahu wa taala. Setengah-setengah gitu. Jangan nyunah-nyunah banget lah. Allah musta'an. Ya. Hanya saja orang-orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, sedikit pun nggak ragu. Udah gitu, mereka berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka, nyawa mereka di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang siapa? Shadiqun, orang-orang yang jujur, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang mencintai Subhanahu wa taala tidak asing di telinga kita juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Hakim dan yang lainnya, ya, bahwasanya, dan sanad hadis ini sahih, tentang kisah seorang Arab, orang Badui yang masuk Islam, ya, mengikuti Nabi kita, ya, dan dia bilang sama Nabi, aku mau ikut hijrah sama engkau ya Rasulullah, ya. Maka beliau diizinkan, ayo ikut hijrah ke Madinah, hijrah. Dan Rasul memesankan sahabat-sahabat, tolong dijaga, ini baru masuk Islam, dipantengin lah, ini risalah dari Nabi buat kita jemaah. Kalau ada orang baru masuk Islam, tolong dipegang. Dipegang maksudnya apa jemaah?
Dibimbing. Kadang sebagian orang masuk Islam heboh pas masuk Islam, setelah itu dibiarin begitu aja saudaranya, saudara barunya dibiarin gitu, nggak ada bimbingan, nggak ada yang minta nomor HP-nya untuk saling tawasul, gimana akhi, ayo kita ngaji atau dan seterusnya, ngajarin dia apa kayak apa yang dasar-dasar tentang Islam. Masuk Islam itu masuk Islam dah, setelah itu ya selamat, masya Allah, nangis pas masuk. Setelah itu apa? Dibiarkan. Masih Nabi pesan ketika orang Badui ini masuk Islam, para sahabat diwasiati, tolong dikontrol, dijaga, di apa bahasa kita cuma, ya tolong diasuh atau dibimbing lah itu, dijaga. Para sahabat apa? Memenuhi, maksudnya melaksanakan wasiat Rasulullah SAW, nasihat Rasulullah SAW. Maka ketika terjadi satu peperangan, satu jihad yang mencintai peperangan, maka orang Badui ini ikut berjihad yang mencintai SWT. Dan kaum muslimin menang. Kemudian masing-masing diberikan apa? Jatah ghanimah masing-masing. Termasuk dia dikirimin, disuruh apa? Dikirimin apa? Ghanimah tersebut, tapi tidak mau dia terima. Sampai dia apa? Datang ke hadapan Nabi SAW, dan Nabi mau memberikan ghanimah tersebut, tapi dia bilang, "Mali hadat taba'tuka. Ma'ala hadat taba'tuka." Muhammad, ya Rasulullah, aku nggak ngikutin engkau untuk harta. Bukan karena pengen harta aku ngikutin engkau, aku jihad bersama. Bukan itu tujuanku. Walakinnani taba'tuka ala an urmaha huna, gitu. Tapi aku ngikutin engkau, iman terhadap engkau, aku mengikuti engkau, ittiba kepada engkau. Aku pengennya anak panah nancap di sini, ditunjukkan di sini. Aku ingin anak panah nancap di sini, katanya. Wa asyara ila halqihi bisahmin fa'amut. Ya, dengan panah ya Rasulullah di sini, kemudian saya mati. Itu yang saya mau, katanya. Ya Rabbi, kejujuran apa yang kayak gini? Cuma siddiqun. Wa adkhulul jannah, setelah itu saya masuk surga. Wis, simple mau saya ya Rasulullah, enggak yang ribet-ribet, harta, ghanimah apalah. Enggak mau aku. Aku pengen anak panah di sini kemudian aku masuk surga. Wis, enggak mau yang ribet-ribet. Allahu akbar. Maka Nabi SAW bilang, "In tasduqillah yasduqka." Kalau kau jujur dengan niatmu itu, janjimu itu kepada Allah, pengen mati syahid, pengen panah di sini, Allah akan kabulkan keinginanmu tersebut. Maka apa? Falabithu qalilan. Enggak lama jemaah dari dia ngomong kayak gitu, ada seruan untuk jihad, ya, nahadu ilal adu, bangkit mereka kepada untuk menghadapi musuh, ya. Fa atabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhmal. Ternyata orang ini digotong, dihadapkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa. Ya, mayatnya sudah meninggal jemaah. Qad asabahu sahmun haitsu asyar. Dan dia telah udah kena panah di mana dia tunjukkan di lehernya, persis panah itu nancap, dibawa ke hadapan Nabi SAW. Maka Rasul nanya, ya, belum lama, tidak sering lihat oleh Rasul. Beneran ini orangnya gitu. Ini orangnya yang kemarin gitu, yang bilang nggak mau ghanim, ini orangnya, ya. Qalu na'am. Sahabat jawab, iya ya Rasul, ini orangnya. Qala sadaqallaha fasadaqahu. Dia telah jujur dalam janjinya kepada Allah, maka Allah wujudkan apa yang dia harapkan, apa yang dia dambakan, mati syahid gitu, ya. Masya Allah. Wa kaffanahu an-Nabi SAW fi jubbah. Nabi SAW mengkafani dia dengan jubbah, ya. Thumma qaddamahu fa shalla alaihi. Kemudian Rasul majukan dia dan dia langsung sallallahu alaihi wasallam yang menyolatkan, memimpin salatnya, dia mencintai Subhanahu wa taala, ya. Dan di antara doa Nabi terhadap sahabat Badui yang jujur ini, yang siddiqin, termasuk orang siddiqin ini, Nabi berdoa, Allahumma inna hadha abduk kharaja muhajiran fi sabilik faqutila syahidan ana syahidun alaih. Ya Allah, sesungguhnya ini hambamu, dia keluar berhijrah di jalanmu, fi sabilillah, hijrah di jalanmu ya Allah, kemudian dia mati syahid ya Allah, dan saya jadi saksi atas dia ya Allah. Saya jadi langsung Nabi jadi saksinya. Buah manis orang-orang yang siddiqin, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi amma siddiqun fala yus'alun. Adapun, ini kita akhiri dengan kajian kita. Adapun orang-orang siddiqun, maka mereka enggak ditanya. Li'anna martabatas siddiqin, karena martabat orang-orang yang siddiqin a'la min martabatis syuhada. Orang-orang siddiqin itu levelnya lebih tinggi dibandingkan siapa? Orang syuhada. Nomor 2 kan, setelah nabiyin, siddiqin, baru syuhada, ya.
Lebih tinggi. Fa idza kana syuhada la yus'alun, apabila orang-orang yang mati syahid itu saja nggak ditanya di alam kuburnya, nggak ada fitnah kubur buat mereka, fasiddiqun min babi aula. Berarti orang-orang yang dikatakan siddiqun pastinya lebih nggak ditanya lagi. Paham maksudnya ini mencintai Allah Ta'ala? Lebih nggak ditanya lagi. Wali anna siddiqa ala wasfihi musaddiqun wa sadiqun. Dikarenakan orang yang siddiq itu ya sesuai dengan apa? Pensifatan yang disifati atas dia, di mana dia apa? Musaddiqun, membenarkan, wasadiqun, dan dia jujur. Fahuwa qad ulima sidquhu. Orang siddiqin itu udah ketahuan jujurnya, jemaah cintai Allah Ta'ala. Dan orang yang jujur, fala hajata ila ikhtibarihi. Orang yang sudah benar, jujur, nggak perlu diuji. Perlu nggak ditanya nanti di alam? Nggak perlu. Ya, orang dia mati syahid, apa maksudnya dia dengan dia jujur aja jadi orang yang siddiqin saja itu udah bukti bahwasanya apa dia emang benar-benar gitu, nggak perlu diuji, nggak perlu ditanya oleh mungkar nakir. Mencintai Allah Ta'ala. Li'annal ikhtibara, dikarenakan ujian itu liman yushakku fihi, yaitu bagi orang yang yang masih diragukan ini jujur apa enggak nih, ya. Hal huwa shadiqun am au kadzib, apakah dia jujur atau dusta? Itu ditanya. Adapun orang yang sudah jelas-jelas shadiq, maka apa? Enggak perlu ditanya, dia mencintai Allah Ta'ala. Amma idza kana shadiqan fala hajata tad'u ila su'alih. Adapun orang yang apabila dia jujur adalah orang yang jujur, enggak ada hajat untuk yang menjadikan dia harus ditanya, dia mencintai Allah Ta'ala. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila annahum yus'alun li'umumil adillati wallahu a'lam. Ya, walaupun sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa tetap saja ya orang-orang siddiqin juga dia apa? Ditanya di kubur menurut sebagian ahli ilmu, tapi ini menyelisih jumhur setahu saya itu ya, yang lebih sahih siddiqin juga tidak ditanya, walaupun sebagian ulama ya kita hormati, sebagian ulama mengatakan mereka tetap ditanya. Ada pendapat yang seperti itu dengan keumuman dalil-dalil yang ada. Dia mencintai Allah Ta'ala. Di antaranya misalnya keumuman sabda Nabi dalam hadis Asma binti Abi Bakar diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalam potongan hadisnya dikatakan, ya, uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum. Umum telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan ditanya, difitnah di kuburan kalian. Ini hadisnya umum, berarti mencakup semua. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi yang wallahu alam yang lebih dekat kepada kebenaran, wallahu alam bahwa siddiqun itu tidak ditanya. Orang syuhada aja enggak, apalagi siddiqun. Sekali lagi yang levelnya lebih tinggi. Di pertemuan yang akan datang kita ambil yang ketiga, siapa? Salisan asy-syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Ada ayat-ayat yang bagus di sini dibawakan oleh penulis. Ya, insyaallah kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Bismillah. Ini kalau mau dibahas jadi satu ceramah ini. Ustaz, apakah seorang guru atau para penghafal Quran tidak perlu atau tidak terlalu penting duduk di majelis ilmu seperti ini, Ustaz? Antum bisa jawab ini mah. Ya. Anda nggak jawab pun antum sudah bisa menebak ya. Ya. Antum sudah bisa menebak insyaallah taala. Kita bingung mau mulai dari mana ngomongnya kalau kayak gini jemaah. Bahwa ilmu ini terlalu berharga untuk kita sia-siakan, jemaah cintai Allah Ta'ala. Dan orang ketika dia merasa dirinya sudah jadi guru, sudah jadi ustadz, kemudian dia seolah-olah nggak butuh untuk duduk lagi di sebuah majelis, ini musibah. Kalau kata para ulama salaf, bada ajahluhu, udah mulai bodoh dia itu. Baru mulai bodoh dia itu. Baru start untuk jadi orang bodoh. Orang alim sebenarnya itu jemaah bukan yang sudah dipanggil oleh manusia ulama kabir, bukan itu orang alim. Dulu saya pernah baca hadis dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Seingat saya dihasankan kalau tidak disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dialog yang panjang. Musa nanya, siapa hambamu yang paling alim? Ya Allah, ya Rabb. Allah katakan hambaku yang paling alim adalah yang tidak pernah merasa puas dengan ilmu, nggak pernah merasa kenyang dengan ilmu. Hatta inti Pak Ustadz, ya, man dhanna annahu qad alima faqad jahila. Sebagian ulama salaf bilang gitu.
Siapa yang menyangka dirinya sudah merasa alim, pinter, udah nggak butuh lagi duduk di majelis, sungguh dia telah bodoh. Tawadhu itu nggak salah, nggak ada salahnya kita merendah itu jemaah. Selevel apapun, sehebat apapun itu, tawadhu itu nggak ada salahnya. Ya, merasa masih kurang ilmu. Dan dulu kita berpikir jemaah, kita habis pulang kampus nih, pulang kampus, ya. Kita habis pulang kampus nggak sempet untuk pergi ke Mata'am makan dulu udah langsung naik PIK 20, tek, Senin. Ingat nggak Pak Kopaja P20 ngacir, panas-panasan, keringetan kemana? Turun di atrium, ya selain di Pramuka ya, turun di atrium Senen. Dari atrium Senen jalan ke Dewan Dakwah, ngadiri kajian Fathul Majid orang tua kita, rahimahullah, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kadang kita berpikir yang beliau sampaikan itu banyak yang beliau, karena kita penuntut ilmu juga kan, maksudnya kita belajar. Banyak yang beliau sampaikan itu mungkin sebagian besar kita sudah dengar, tahu, tidak menjadikan kita lantas paling banyak yang kita udah ini enggak usah datang gitu. Enggak. Yang membuat kita jemaah ingin selalu datang rutin setiap hari Senin di waktu tersebut ya adalah jemaah? Karena ketika kita duduk pasti enggak 1 atau 2, 3 ada aja faidah-faidah yang baru yang belum terdengar oleh telinga ini yang terbatas. Ya. Pasti ada faidah baru yang belum kita dengar yang kemudian kita bisa catat, dan itu ghanimah berharga rasanya ketika kita pulang walaupun dalam keadaan lapar. Ya. Hanya bermodalkan roti, nanti setelah selesai kajian baru kita cari makan tuh sama teman-teman itu. Pulang cari makan, mampir ke pustaka Buyung namanya ya. Maksudnya toko buku namanya Buyung. Masih hidup nggak Mas Buyung itu, Pak Buyung? Ya, masih ada ya. Subhanallah dulu. Ya, kita nggak maksudnya tawadhu itu nggak ada salahnya jemaah. Hatta antum ustadz gitu kan. Ya. Hatta antum ustadz. Ana nanya sebagian ikhwan, tolong kasih tahu di mana ada kajian Ustaz Firanda, ana pengen datang gitu. Ya, harus malam ini ana ketemu sama beliau, cuman qadarullah ya ada ini. Ya, kita nggak ada salahnya. Kita masih terus butuh terhadap ilmu. Hatta ente udah dipanggil ustadz, ya, mencintai sunnah ta'ala. Ya, orang yang sudah merasa berilmu itu sebenarnya kata salaf bada ajahlu, udah mulai bodoh itu mencintai sunnah ta'ala. Orang berilmu sebenar-benar berilmu itu adalah orang yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa kenyang dengan ilmu. Kita butuh izdiad terus, tambah terus. Apa makna yang kita bisa ambil dari doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Allah perintah beliau untuk berdoa, wa qur rabbi zidni. Berarti apa? Butuh update terus, apalagi kita seorang guru. Kita kan ngajar nanti itu. Kita butuh update ilmu juga. Siapa tahu di Ustadz ini ada ilmu yang kita nggak miliki. Bacalah itu perjalanan siapa? Musa dan Khadir. Ya. Pada Khadir ada ilmu yang nggak ada di Musa, sehingga Musa belajar ke Khadir. Coba, bagaimana baca tuh Al-Kahfi ayat 60 itu, bagaimana semangatnya Musa itu, ngebet anak muda Yusha bin Nun, cari ilmu kepada siapa? Khadir. Subhanallah. Dan ada ilmu yang ada pada Musa, nggak ada pada Khadir. Mencintai sunnah ta'ala. Apakah ada Musa digerok? Kan Musa waktu itu ditegur oleh Allah kan jemaah ketika dia merasa ini kisah ini jawaban sebenarnya sudah, saya nggak ngomong kemana-mana pun ini udah jadi jawaban buat para ustadz dan para guru yang sudah merasa guru dan dipanggil sebagai ustadz dan guru, yang ogah duduk di majelis guru ustadz yang lain. Dia udah merasa di ustadz, ya wes nggak perlu duduk istifadah di ustadz yang lain. Waduh, ini kibir ini mencintai. Anak nggak ragu-ragu bilang kibir. Anda ingat pesan orang tua kita Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dia bilang saya berdua di kamar di Masjid Ijo itu pas kajian ibu-ibu. Pas tak temani beliau, Abu Sama, antum jangan terlalu banyak ceramah, banyak belajar, banyak baca, duduk di majelis. Udah. Dan itu nggak akan saya lupa sampai saya mati, dan WA beliau masih saya simpan semua untuk jadi pengingat gitu. Supaya kita nggak merasa saya udah kabir di ustaz, udah viral gitu, nggak perlu duduk lagi di majelis. Yang lebih berpengalaman dan lebih tua, sepuh dengan ilmu dan pengalaman, orang tua kita masih hidup, Ustaz Abdul Hakim, duduklah. Ya, mencintai semua. Yang ada sempat waktu duduklah. Ya.
Lihat ikhwan kita yang nganggur, ya, libur nggak ada ini hari ada mereka yang mencintai. Mumpung masih hidup, is'aluni qabla an tuftiduni. Tanya saya sebelum kalian kehilangan saya. Kata Ali bin Abi Thalib memesankan itu. Belajar sama saya, tanya saya, talaqi, belajar, ya, duduk sebelum kalian kehilangan saya. Sebelum kita kehilangan beliau, kita udah kehilangan orang tua kita satu nih. Mumpung masih ada, duduk. Kalau ada waktu, jangan merasa saya udah senior dari mana? Omonganmu doang. Tidak ada senior-senioran yang mencintai sunata. Kita terus butuh ilmu. Maka apa yang mencintai? Ketika Musa ceramah di tengah-tengah Bani Israel dengan ceramah yang memukau, hebat berarti kan? Musa gitu loh, ilmu Allah yang ajarkan. Ya, Nabi, alim, dididik oleh Allah langsung ibaratnya wahyu yang mencintai. Ketika dia ceramah, Bani Israel terpukau, ini ceramah spektakuler. Sampai ada yang nyeletuk nanya, ada nggak yang lebih berilmu dibandingkan engkau di muka bumi ini? Nggak ada, kata dia. Wah, gimana komen antum nih? Kata Musa, nggak ada katanya. Ada yang lebih berilmu dibandingkan antum di muka bumi? Nggak ada, kata. Oh, langsung ditegur oleh Allah SWT. Aku punya hamba di Majma' al-Bahrain. Adanya di pertemuan dua laut. Khilaf para ulama, pertemuan dua laut maksudnya apa? Dan itu nggak penting bagi kita. Yang penting adalah apa? Pelajaran dan perjalanan itu yang penting. Mana tempat yang nggak penting bagi kita? Ya, nggak usah sibuk memikirkan khilaf para ulama tafsir tentang apa itu Majma' al-Bahrain. Yang penting pelajaran dari perjalanan Musa menuntut ilmu itu yang penting bagi kita. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ditegur, ada hambaku yang punya ilmu yang kau nggak ketahui ya Musa. Kau pergi sana dan berbekallah dengan ikan. Paham? Antum tahu ceritanya? Berangkat. Nggak ada Musa. Ya Allah, aku kan nabi, masa aku kan ada nggak? Gengsi lah gitu. Masa ustadz ngaji mau ustadz gitu. Harusnya jadikan ciri khas orang salaf ini, ustadz salaf itu nggak gengsi duduk di ustadz salaf yang lain, yang mungkin ilmunya lebih ya luas atau lebih tua, lebih sepuh, lebih berpengalaman, atau dia lebih muda tapi ilmunya lebih dalam. Apakah orang-orang Nawa dahulu di kampungnya Imam Nawawi, ketika Imam Nawawi pulang dari Damaskus dengan seabrak-abrak ilmu, padahal dulu mereka adalah gurunya Imam Nawawi. Begitu Imam Nawawi pulang bawa ilmu yang banyak, masih muda. Imam Nawawi meninggal nggak sampai 40 tahun umurnya jemaah. Ya. Tapi guru-guru beliau di Nawa berbalik belajar sama Imam Nawawi, mantan muridnya padahal, coba bayangkan. Subhanallah, mana pelajaran-pelajaran yang seperti ini? Terus kita, jauh Ustaz, kajian siapa? Apa? Enggak ada isinya. Hebat. Pasti ada sesuatu faidah 1, 2, 3 yang kita belum tahu, yang bisa jadi ada. Ya, kita saling istifadah, yang mencintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gengsi. Jangan karena kita sudah pegang satu laqab al-ustadz. Al-ustadz. Sehingga kita gengsi untuk istifadah dan duduk di majelis asatidzah yang apalagi sudah sepuh dengan kenyang dengan ilmu dan pengalaman. Kita butuh cuma ujian kita hari-hari ini, ustadz-ustadz muda hari-hari ini mencintai Subhanahu wa ta'ala, kadang dia menempuh retorika dan cara tertentu ya yang dia merasa sudah on the track gitu. Padahal dia nggak mikir ma'alat, efek dari caranya tersebut dalam berdakwah. Dia nggak mikir apa efeknya di belakang hari. Mudaratnya buat dakwah apa? Nggak kepikir. Kalau orang-orang yang sudah pengalaman, sepuh, tua dengan ilmu dan pengalaman, dia ngerti ini ma'alatnya apa. Diistilahkan fiqhul ma'alat. Ya, fikih tentang apa cuma? Efek dari sesuatu. Kalau begini efeknya apa nanti? Nggak mikir kadang-kadang yang muda-muda itu main, udah bagus, jalan aja. Ana dulu dalam beberapa perkara saya merasa udah nggak apa-apa, bagus, jalan aja. Saya rasakan sendiri ketika ditegur, oh iya salah ya Ustaz. Ana rujuk. Enggak gengsi, karena anak juga ustadz dong. Saya punya nama baik, saya nama kehormatan. Enggak. Memang kalau enggak tepat, itu sudah rujuk. Apa sih sulitnya? Selevel Imam Malik aja ditegur muridnya rujuk. Ya, mencintai. Pokoknya satulah jemaah. Saya mau bilang, enggak ada salahnya kita merendah diri itu. At-tawadhu'u simatul an-najah, kata para ulama. Merendah diri itu pangkal sukses. Dakwah kita akan sukses kalau kita jadi dai itu apa? Tawadhu, merendah, enggak sombong, merasa paling wah. Ya. Wal kibru ay al-bataru simatul fashal. At-tughyan simatul fashal. Bahwasanya kesombongan, kepongohan, ya, gengsi, nggak mau duduk di majelis ustadz,
yang lain, itu simatul fashal, pangkal kegagalan, pangkal kehancuran. Hati-hati mencintai sunata. Ya. Maka Musa pun belajar sama Khadir, ambil pelajaran, padahal dia nabi. Itu pun Khadir khilaf para ulama, apakah dia nabi atau dia sekedar wali dari wali-wali Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau yang benar adalah Khadir seorang wali Allah, walaupun memang menurut pendapat yang saya ambil, Khadir adalah siapa? Seorang nabi. Tapi ada sebagian ulama mengatakan dia bukan nabi, berarti dia hanya wali dari wali-wali Allah Azza wa Jalla. Level mana yang lebih tinggi, nabi atau wali? Tapi mau ngaji sama Khadir, nggak ada gengsi itu, ambil pelajaran dari itu, mencintai sunata. Supaya kita jangan digerogoti oleh penyakit kibir, sombong, apa. Apalagi kita penuntut ilmu kecil, baca kitab aja nggak ngerti, ibaratnya. Terus kita siapa enggak. Ya. Jangan dia mencintai. Pasti kalau enggak satu dua faidah ada yang belum kita tahu, itu berharga sekali jemaah. Kenapa Umar bin Khattab janjian di hadis Bukhari? Di hadis Bukhari, kunna natanawabun nuzul ala Rasulillah SAW. Kami ma'ajarin li minal ansar. Nah, Umar bin Khattab itu ganti-gantian itu duduk di majelis Nabi SAW dengan tetanggaan Ansar. Apa tujuannya jemaah? Karena merasa butuh dengan ilmu itu, selalu tiap hari butuh tambahan update ilmu. Hari ini Umar duduk di majelis Nabi, tetangga Ansor itu pergi cari nafkah. Nanti sama-sama pulang, Umar share ilmu yang dia dapat dari Nabi kepada tetangga Ansor itu. Biasa Umar bin Khattab cari rezeki, dia nggak hadir di kajian Nabi SAW, maka apa? Sahabat Ansor itu yang duduk di kajian Nabi, maka apa? Nanti sama-sama pulang, sahabat Ansor ini share ilmu yang dia dapat dari Nabi kepada Umar bin Khattab, menunjukkan mereka terus butuh ilmu, jemaah update ilmu. Apalagi di seorang guru. Kita butuh update ilmu seorang ustadz, seorang guru tersebut. Kata para ulama, ihtarim uqulan nas, hormatilah akal manusia. Maksudnya apa? Jangan itu terus disampaikan. Nggak ada update gitu kan. Itu nggak menghormati akal akal jamaah, akal murid. Mencintai, kasih update. Jangan apa yang ada doang. Kayak anak misalnya bahas kitab ini. Kalau cuma baca terus mururul kirami, antum dibaca sendiri di rumah, khotam cepat. Mencintai sunnah ta'ala. Kita butuh tambah ta'alik ilmu, faidah, tambahan, biar memperkaya ilmu. Ada ziyadatul ilmu, ada tambahan ilmu. Dan kita butuh terhadap ilmu ini, kata Imam Ahmad, ma'adadil anfas, sebanyak bilangan nafas yang kita hembuskan. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihatnya begitu, ya. Jangan kita merasa apa? Udah berilmu, udah cukup. Ilmu Allah ini terlalu luas. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Utitum, semua kalian, utitum wa ma utitum, kalian semua enggak dikasih ilmu kecuali sedikit. Khadir ya mengajarkan kepada Musa ketika di kapal yang dinaiki oleh perahu yang dinaiki Musa sama Khadir, ya, yang nanti dibolongin, antum tahu kisahnya. Ada burung di pinggir, nemplok di pinggir kapal, sampan, nemplok. Kemudian dia terbang, ngambil air laut, minum air laut, loncat lagi ke pinggir sampan itu. Khadir kasih pelajaran kepada Musa. Ilmu saya ilmu ente, apalagi yang levelnya cuma ustadz. Ini nabi, dua nabi. Ya, ilmu saya sama ilmu ente, wahai Musa. Ibaratnya seperti apa? Air yang berada di cocoknya apa tuh? Cocoknya burung yang netes dikit. Nah, itu ilmu saya sama ente. Ilmu Allah samudra, nggak ada ujungnya. Ilmu Allah SWT. Mencintai. Jadi nasihat saya, selalulah merasa butuh terhadap ilmu. Ya, kita lebih butuh terhadap ilmu, kata Imam Ahmad, lebih dibandingkan butuh kita terhadap makan dan minum. Kita butuh makan minum dalam sehari sekali, 2 kali. Kita butuh terhadap ilmu sebanyak bilangan nafas yang kita hembuskan. Rakus terus jamaah sama ilmu, rakus terus. Ya karena kita akan jadi contoh juga buat murid-murid kita kan, sebagaimana yang disebutkan di sini. Mungkin satu aja Pak ya, udah malam takutnya antum lapar, saya juga lapar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.